jam 17 itu jam 5 sore, masa tidur? Kenapa ada kalau ada suara ada mana itu? Itu musola siapa? Hai teman-teman, Perselisihan dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Mapolsek Ruang, di ruangan Reskrim Polsek Ruang. Pada malam hari ini tim Reskrim Polsek Ruang telah berhasil mengamankan salah seorang pelaku pencabulan anak di bawah umur, yaitu 8 tahun, warga Sidoarjo, dan pelakunya juga warga Sidoarjo. Beliau adalah yang selama ini dikenal dengan Bapak Ustadz Sodik, guru ngaji, juga imam masjid. Oke teman-teman, kita ngobrol-ngobrol langsung sama Bapak Ustadz Sodik. Selamat malam Pak Ustadz. Ya, selamat malam. Iya. Jadi ceritanya, kronologinya gimana Pak Ustadz bisa terjadi? Kronologisnya lah dari awal sore-sore saya gendong anak kecil nomor 4, anak laki-laki, kemudian bermain sama dia di luar, kemudian dia masuk ke rumah dulu, kemudian dia saya gendong, kemudian saya ajak ke kamar, dia saya cium, saya buka testernya, kemudian tangan dia suruh saya megang hidung saya dekat, terus gesek-gesek, dia berontak, nangis, pulang. Sampai klimaks nggak sampean Pak Ustadz? Enggak sampai klimaks, enggak, dekat tidak. Itu untuk yang korban siapa itu Pak Ustadz? Yang ada ya. Yang ada. Sudah berapa kali Pak Ustadz sama yang korbanin tadi? Baru sekali ini. Oh, baru sekali. Tapi menurut cerita si Adel tadi, katanya sih kalau untuk dicium, dipeluk katanya. Kalau memang cium peluk sering. Oh, sering kan? Yang nanu gemes-gemes itu kan. Oh, iya. Di luar rumah. Yang peluk cium sering. Kalau yang sampai di gesek-gesek Dengan sekali itu. Jadi itu nggak pas ngaji ya, Adel? Enggak pas nanti enggak. Jadi pas main, Pas main. digendong sama sampean, Gendong. digendong. Terus kalau yang lain, maksudnya kayak si siapa, Putri, Itu cium-cium. Cium-cium. terus siapa lagi yang anak keluang itu? Yang pulang itu ketika saya duduk dikit, dia berlari hampir kejungkir, kemudian saya hampir kejungkir kan lari tidak temannya, saya tengah saya peluk, saya cium, udah lari. Nggak kejadian kayak gini Pak Ustadz. Dulu kan sampean kan nggak di sini nih, ya nggak tinggal di sini kan? Enggak, Apa pernah terjadi dulu sama sampean begini juga? belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Jadi gini juga Belum pernah. belum pernah. Belum pernah. Jadi sugesti otak, maksudnya sampean tuh kalau nengok anak kecil itu yang ada di pikiran sampean tuh apa Pak Ustadz? Ya awalnya gemes itu, utamanya gemes, pengen gendong gitu, pengen nyium gitu. Tapi timbul nafsu ya? Ya yang sama ada itu, lama-lama timbul nafsu gitu. Timbul nafsu ya? Oh. Gemes itu, Itu cuma sama anak kecil ya Pak Ustadz? tenang gitu. Sama anak kecil gitu? Oh. Terus sudah terjadi begini, nyesel nggak Pak Ustadz? Ya sangat menyesal. Nah, Karena hanya kejadian yang menurut saya itu sepele ya, tapi ternyata menjadi besar. ya, karena sepele menurut sampean, ya kan? Tapi menurut hukum itu sangat dilarang. Pun agama juga sangat melarang kan? Karena masa depan si anak tadi, gangguan psikiknya Pak ya, ya Kak Mis ya, gangguan psikiknya itu, traumatiknya anak itu sampai ke besar Pak. Dia terbayang-bayang terus, mungkin nanti minder, ya kan? Nah itu, jadi nggak bisa diomong sepele. Bahkan pemerintah pun ini memprioritaskan loh. Memprioritaskan kalau kasus pencabulan anak itu nggak ada toleran, ya. Jadi mungkin prinsip sampean itu salah lah ya menurut saya kalau itu sepele. Karena bayangkan wae kalau seandainya anaknya sampean digituin orang lain, pasti sampean marah, ya kan? Bayangkan wae seandainya itu anaknya sampean digituin orang lain, pasti marah, apalagi orang lain kan gitu. Nah jadi
Aku nggak nyongkok Pak Ustadz, maksudnya sangat shock juga dengar siapa pelakunya Pak Sodik. Astagfirullahaladzim. Iya, kalau dibilang hilap, mosok yo sering Pak Ustadz, iya kan? Itu sebenarnya jaraknya ya nggak dekat sih lama-lama. Nggak lama. Yang pas di masjid itu katanya udah pernah ditegur apa di sidang ya? Ditegur sama Pak Salman. Pak Salman ya? Di sidang ya. Waktu yang dituang itu kan banyak nggak terima. Nggak terima. Anaknya lari, hampir jatuh. Waktu saya duduk itu kan, saya bahas satu saya dulu. Terus dimaafkan. 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 Jadi kalau untuk warga korban ini setelah begini anak nyesel atau piye? Sangat menyesal. Kalau misal bisa ketemu ya saya minta maaf. Maaf. Yang dalam-dalamnya. Memang saya mohon bisa diselesaikan secara keluargaan. Ya kalau soal itu haknya korban saya juga nggak tahu Pak Ustadz ya. Tapi ini resiko sampean udah lakukan apapun komitmennya ya secara hukum sampean sudah sah bersalah, silakan dipertanggungjawabkan. Kalau soal itu saya nggak bisa ngomong kalau soal itu. Oke Pak Ustadz, semoga cepat selesai ya. Oke guys, kita lanjut ngobrol-ngobrol sama Kak Miswadi, tim reskrim yang tadi sudah mengamankan Bapak Ustadz. Kak Mis, tadi sedikit kronologinya sesuai nggak yang diomongkan dengan Pak Ustadz ini? Ya, terima kasih. Kita lanjutkan jadi berawal dari laporan pengaduan tadi kurang lebih jam 11 siang. Jadi korban bersama kedua orang tuanya datang ke polsek melapor ya? Untuk rencana membuat laporan. Jadi hasil konseling karena korban itu anak-anak, kita arahkan untuk ke bagian PPA, Unit Perlindungan Anak dan Perempuan. Jadi langsung diantar tadi Kak Mis ya? Siap, langsung diantar, kita langsung setelah diantar, kegiatan di sana diterima laporan, terus diinterogasi dan lain sebagainya, terus kita pulang. Sepulangnya kami di polsek dapat telepon dari masyarakat bahwasannya ada segerombolan massa sudah standby lah dikatakan standby untuk apa kegiatannya. Maka dari masyarakat menelpon pihak kepolisian, pihak polsek, saya diutus sama Pak Kapolsek sama Katib Meriksa 2 Pak Asun dan beserta anggota polsek lainnya untuk mendatangi TKP. Awalnya TKP rumah korban. Di rumah korban kami massa yang ada di sana kami tanyain dan kami himbau jangan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Berikut, karena situasi tidak memungkinkan, maka saudara Sodik itu kami amankan ke polsek ini. Setelah kami amankan, dibawa ke polsek, kami interogasi bahwasanya dugaan laporan yang tertuju kepada beliau itu beliau akui. Bukan begitu Pak Sodik? Ya. Dia mengakui bahwasanya Pak Sodik ini kebetulan kelahiran Lampung 5 Januari 1979. Oh, seumuran berarti. Ya, tinggal di Anam kurang lebih sudah 2 tahun. Tinggal di Anam, Dusun 5, RT 10, Desa Sidoarjo. Jadi kegiatan beliau sehari-hari itu mengajar ngaji. Siang bekerja di A1 sana. Kalau siang bekerja di A1. Ya, Mengajar ngaji Iqro ya. Iqro. Munculnya niat atau keinginan si Pak Sodik untuk melakukan hal tersebut kepada anak itu berawal dari gemes katanya. Gemes, mungkin muncul birahi, terus digendong, dibawa ke kamar dikunci dan dilakukanlah di situ. Dia menurut pengakuannya beliau hanya membuka seleretan celana beliau maksudnya, karena Pak Sodik sendiri, terus membuka burungnya, terus burungnya minta pegang ke
Si oleh anak. si anak tersebut. Saya sebut saja A. Nah, Si A tadi diperintahkan oleh Sodik, Pak Sodik, untuk megang burungnya untuk menghidupkan ya, untuk dihidupkan. oh, untuk menghidupkan. Untuk dihidupkan, ternyata belum juga hidup menurut keterangannya, tapi menurut pengakuannya. Mm-mm. Terus dia sampai birahi, digesek-geseklah ke kemaluannya. Kemaluannya itu masih dilapisin oleh celana dalam si A tadi. Mm-mm. Berikut itu pengakuannya. Untuk keterangan nanti lebih lanjut, dia nanti kita bawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan ke dalam. Ya. Begitu ya. Untuk visum Kak Mis? Untuk visum mungkin besok hasilnya. Besok ya. Kita nyatakan nanti dari Polres, untuk keterangan dari Polres, dari unit PPA, visumnya hasilnya gimana. Sekarang kita sudah lengkapi untuk pengambilan barang bukti nanti. Ya. Mungkin celana dan baju atau lain sebagainya yang dilakukannya pada saat kejadian itu. Kalau untuk pasal yang mau diterapkan pasal berapa Kak Mis? Nah, untuk pasal kita nanti berkoordinasi lagi dengan unit Unit PPA di Polres, pasal apa yang disangkakan kepada terduga, begitu. Oke Kak Mis, terima kasih, semoga sukses. Oke, Muliman. Jadi himbauan untuk para orang tua terkait masalah yang sedang terjadi sekarang ini, awasi anak kita dimanapun berada, kita cari tahu jam mainnya dengan siapa, misalkan keluar rumah, pulangnya kita awasi, jangan sampai terjadi lagi, apalagi di wilayah hukum Polsek Luang, karena anak-anak rentan dengan hal-hal yang seperti ini. Untuk itu peran orang tua, tetangga itu perlu. Kami dari Polsek Luang sangat mengharapkan kepada Bapak, Ibu untuk sama-sama kita mengawasi. Masa yang rentan itu masa anak-anak remaja dan remaja. Itu perlu kita sama-sama menjaga, mengawasi anak kita masing-masing. Demikian himbauan dari Satreskrim Polsek Luang supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan.